Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara input data spare part dari menu admin untuk aplikasi Upderis. Setelah kita masuk ke dashboard atau menu utama, kita langsung saja ke menu spare part. Oke, langsung saja kita ke data spare part. Oke, di sini kita akan menambahkan data spare part yang belum ada, yang ada di gudang atau yang belum ada di stok. Maka kita akan fokus ke pojok kanan atas di menu tambah baru, atau mungkin di sini saya sudah buat ada beberapa untuk data stok yang diinput oleh admin. Oke, langsung saja kita tambah baru. Oke. Kalau sudah ada foto untuk spare part tersebut, kita mungkin bisa saja langsung ke upload. Kita pilih dari media, kita pilih fotonya. Nah, setelah itu mungkin kita bisa saja di sini kita tulis LCD original Samsung Tab A8. Mungkin bisa juga di sini kita bisa tambahkan inch-nya ya. Biasanya karena tab itu ada beberapa ukuran, mungkin kita di sini bisa tambahkan inci atau ukuran layar. Oke. Setelah itu untuk kategori kita pilih LCD. Merek, kalau merek ini sesuai dengan merek yang kita ambil ya dari supplier. Di sini saya sudah ada beberapa, tapi kalau mungkin yang belum ada di data, bisa klik di atas, kita tulis aja di sini acid. Nah, atau mungkin yang lain tuh bisa juga, jadi tidak harus yang ada di data kita. Kalau misalkan mungkin atau ada yang baru masuk lagi dari brand lain atau mungkin dari supplier lain, itu bisa kita saja di sini. Contohnya acid. Harga jual di sini hanya admin yang mengisi, atau admin hanya mengisi harga jualnya saja. Untuk harga beli itu yang menentukan atau yang tahu hanya kepala toko. Jadi di sini admin hanya bertanya kepada kepala toko untuk tab ini dijual dengan harga berapa. Jadi di sini admin tidak ada untuk input harga beli, jadi dia cuma input harga jual yang akan dijual ke customer atau pelanggan. Contoh aja di sini kita jual 1 juta. Kita jual 1 juta. Batas minimum bisa kita kosongkan atau kita isi 1. Untuk deskripsi ini mungkin kita tulis saja LCD Samsung Tab. Di atas tadi kita isi A8 ya, A8 tab A8 dengan 7 in atau mungkin tulis saja 7 in. Oke, kita isi dengan 7 inch, atau bisa juga di sini ditulis tahun. Kita tulis tahun, bisa tahun pembuatan ya. Kita contohkan 2019 atau 2018. Kita tulis saja di sini 2019. Atau bisa juga deskripsi ini kita cantumkan untuk kualitas atau deskripsi yang lainnya tentang LCD tersebut. Atau kita tulis saja di sini kualitas in-cell, atau kita tulis saja OLED. Oke, kita langsung ke stok awal. Di sini yang bisa menambah stok awal hanya pemilik toko. Jadi di sini untuk tugas admin hanya input data atau barang yang baru masuk, yang belum ada di
di toko. Oke. Setelah itu kita simpan dan kita akan beralih ke menu kepala toko. Kita simpan. Oke, setelah kita simpan dia akan muncul harga jual dan stok di sini masih kosong. Ya, stok masih kosong. Setelah itu kita akan beralih ke menu kepala toko untuk menentukan Oke, kita berpindah ke menu kepala toko. Oke, di sini kita sudah di menu kepala toko. Nah, untuk di kepala toko mungkin kita cek di spare part, data spare part. Nah, di sini akan muncul notifikasi ya, stoknya kosong, harga jual. Nah, di sini kepala toko harus mengisi harga beli. Kepala toko harus mengisi harga beli karena di sini belum ada untuk harga belinya. Namun sebagai kepala toko kita juga harus melihat dulu datanya, apakah sudah sesuai untuk kategori, merek atau harga jual, mungkin deskripsinya. Nah, kepala toko juga harus memastikan di sini sudah sesuai dengan kategorinya. Bisa juga di sini kepala toko juga harus merubah atau mungkin membetulkan isi dari informasi barang tersebut di menu edit. Nah, di sini jika ada kesalahan, kepala toko bisa merubah. Jika di sini ada kesalahan, kepala toko bisa merubah di mana kesalahan tersebut. Namun jika itu benar atau sudah sesuai, maka itu bisa disimpan. Nah, contoh di sini batas minimum, karena tidak ada batas minimum maka kita akan isi batas minimum di sini, kita buat aja 2 atau 3. Oke, setelah itu kita simpan. Oke, setelah disimpan dia akan kembali ke menu data spare part. Nah, bagaimana cara menampilkan stok? Langsung saja kita ke menu di kiri ya, di bawah data spare part, yaitu di menu pembelian. Kita di menu pembelian, kita klik pembelian. Oke. Nah, di sini adalah tampilan yang sudah terbeli. Nah, bagaimana menampilkan yang tadi ada data spare part? Kita hanya butuh di pojok kanan atas, yaitu di pembelian baru. Kita klik pembelian baru. Oke, untuk supplier itu bisa yang sudah ada ataupun kita isi sendiri ya. Jadi ini saya punya contoh, ada beberapa yang sudah ada, tapi kalau mungkin mau mengisi sendiri tinggal di atas ini. Karena tadi mereknya Acid untuk LCD-nya atau suppliernya baru dari mana. Di sini kita tulis saja Trans Spare Part. Oke, ini contoh saja ya, Trans Spare Part nama suppliernya. Kita klik. Nah, untuk barang itu tinggal kita pilih atau kita fokus ke scroll ke bawah. Nah, karena dia akan nanti di paling bawah. Nah, di sini dia muncul LCD original Samsung Tab A8 7 inch. Ya, tipenya LCD, mereknya Acid. Jadi dia akan muncul di bawah. Jika menu sini sudah banyak terisi, dia munculnya di bawah. Oke, kita klik. Nah, untuk quantity itu berarti jumlah ya, jumlah pembelian dari kepala toko kepada supplier, maka kepala toko harus mengisi di sini. Contoh 12 atau 1 lusin. Nah, karena kita jual tadi harga jualnya 1 juta, kita di sini harus mengisi harga beli. Contoh modal yang kita keluarkan di sini 600. Contoh 600 ya. 600 karena kita harga jualnya 1 juta, atau mungkin kalau di sini kepala toko bisa menyesuaikan dengan kemauan atau keperluan toko.
Jadi ini ngisinya harga beli ini mungkin sesuai dengan suppliernya itu berapa ya. Tapi kalau di sini kita contohkan aja 600.000 per item. Oke, setelah itu kita tambahkan ke pembelian. Oke, di sini muncul ya nama barang, quantity, harga, dan subtotal dari pembelian. Oke, sampai sini kita sudah muncul sesuai yang kita input ya. Setelah itu kita simpan. Oke, kita simpan. Nah, di sini akan muncul paling atas itu pembelian ya. Dari untuk transaksinya ada kode transaksi, tanggal transaksi, dan supplier, dan total pembelian. Dan kita bisa lihat di action. Nah, di sini ada ya kode pembelian dan tanggal transaksinya. Oke. Setelah itu kita kembali ke data spare part. Nah, di sini untuk barang yang kita beli dia sudah muncul ya. Untuk LCD mereknya AC, LCD original Samsung Tab A8 7X. Kalau untuk nama barang mungkin menyesuaikan barang yang kita beli. Harga jual sudah ada dan harga beli pun sudah ada. Karena untuk pengisian harga beli dari supplier idealnya diisi oleh kepala toko. Jadi admin hanya tahu untuk harga jual. Di sini kita bisa cek di action ya, atau kalau mau diedit lagi itu bisa. Mungkin harga jualnya terlalu tinggi, kita di sini bisa turunkan. Misalkan di sini kita isi 900. Karena mungkin HP-nya sudah terlalu lama, kita menyesuaikan harga lagi, bisa kita turunkan. Mungkin harga jualnya di angka 900. Oke, tetap 900 ya, kita isi baru kita simpan. Nah, di sini harga jual turun menjadi 900, atau mungkin kita tetap di angka 1 juta. Itu jika ada harga jual penurunan, kita bisa edit menyesuaikan lagi dengan harga pasar atau harga yang kita tentukan sendiri. Oke, kita simpan. Oke, sampai sini mungkin untuk penjelasan bagaimana input dari menu admin sampai ke kepala toko untuk data spare part. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.